satu amalan yang akan menjadikan kita insya-Allah menjadi qanitin qanitat. Qanitin qanitat diambil dari kata qunut. Tahu qunut enggak? Apa itu qunut? Hah? Itu bahasa kita, qunut doa. Biasanya qunut ya subuh, qunut subuh. Menurut Imam Syafi'i, qunut itu adalah berdiri lama sesudah ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam dengan jumlah ayat 100 ayat akan dimasukkan oleh Allah dalam ahli qunut. Yang dimaksud qanitin dan qanitat. Amalannya apa? Bapak Ibu, biasakan diri di luar salat wajib, karena salat wajib kita ikuti, biasa ikut imam kita kan. Biasakan diri kalau salat sunnah, apalagi salat malam, panjangkan salatnya semampunya. Walaupun anda tidak hafal, boleh anda membaca dalam satu rakaat satu ayat diulang berkali-kali, tidak menjadi masalah. Rasul pernah salat malam hanya baca satu ayat sampai subuh, dan Rasulullah nangis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Begitu anda ruku' dan selesai ruku' sami Allahu liman hamidah, anda membawa ucapan yang intinya memuji Allah, walaupun anda berulang berkali-kali. Sebagaimana saya pernah memberikan kepada jamaah sekalian, ada satu doa malaikat pun malah ribut siapa yang mau nuliskan, saking agungnya doa. Lebih dari 37.000 malaikat, ributan mereka, selalu ada yang mendahulukan untuk menulis doa itu. Masih ingat? Lupa ya? Coba ikut saya. Habis sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan. Ikut saya, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ini doa saking agung dan mulia. Segala puji bagi Allah yang banyak sebanyak-banyaknya tanpa batas, yang terbaik dalam pujiannya, dan yang penuh barakah dalam pujian itu, dan sesuai apa yang dicintai Allah dan apa yang diridai Allah. Jadi qanitin qanitat, mulai malam ini Bapak Ibu usahakan anda punya salat malam yang panjang. Kalau bisa 100 ayat. Walaupun anda belum hafal atau belum bisa baca dari Al-Quran, boleh. Kalau anda mau salat malam, kalau anda merasa lancar bacaannya, silahkan megang Quran dan baca dalam salat, tidak masalah, boleh. Atau bawa Al-Quran yang besar, kan ada ada macam tendaran atau sandaran yang tinggi, ya, bisa kita simpan Al-Quran terus kita baca. Begitu kita ingin mau banjal lagi, tidak masalah, kita pindahin halamannya. Ini gerakan di sini bukan membatal salat, karena gerakan di sini tujuannya untuk salat sendiri. Yang namanya gerakan yang membatal salat, ya kalau lagi salat menerima telepon, ya halo maaf saya lagi salat pak ya itu namanya gerakan. Itu yang batal salat. Tapi kalau sebatas kita
membindahin halaman Quran karena kita mau salat, boleh-boleh 1 rakaat 1 juz. Apa keberatannya? Ini masalahnya tidak akan jadi sekaligus ya. Jadi kalau kita ingin, ya Allah kapan saya bisa 1 rakaat? Khalifah Harun al-Rashid dalam 1 hari dan 1 malam 100 rakaat, sunnahnya belum wajib. Jumlah salat sunnah 100 rakaat. Dia khalifah, pemimpin. Fantas mereka bisa membawa umat Islam maju. Oleh karena itu jamaah sekalian, masalah salat malam, anda ingin menjadi salat malam yang banjan supaya kita termasuk qanitin qanitat, tahap sedikit demi sedikit. Jangan langsung malam ini habis anda mendengar ceramah, ya Allah saya merasa hari ini Syekh Ali suntuk iman saya. Wih semangat. Begitu pulang ke rumah 1 rakaat 1 juz, habis itu binsang malah. Jangan begitu. Semangat boleh, tapi aturkan pelan-pelan. Bagus, kita punya semangat bagus, tapi aturkan semangatnya sedikit demi sedikit. Allah tahu niat kita. InsyaAllah sedikit tapi nikmat, enak. Allah tahu jauh lebih besar dari banjan-banjan, tapi malah kita pusing, tidak tahan lama. Ya. Jadi boleh saat kita salat malam megang Quran. Kalau kita ada Quran kecil atau Quran besar kita taruh di depan mata kita, kita boleh baca. Terus pindahin sedikit demi sedikit sampai kita merasa puas membaca banjan. Begitu kita sami Allah Muhammad Rabbana walakal hamd, membaca doa yang saya tadi sampaikan berkali-kali, malaika malah meriput malaika siapa yang menulis, saking agungnya doa ini. Cuba bayangkan, kalau malaika ribut menuliskan doa ini, berarti ini tanda doa itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang kembali sadiqin, habis ketaatan, sadiqin, laki-laki dan perempuan yang benar, yang jujur. Tujuannya dari ibadah jujur karena Allah Ta'ala, lillahi. Jadi niatnya ibadah, silaturrahim, bermulia akhlak, ini karena kejujuran, kebenaran, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dia bukan mencari kesenangan orang, kesukaan orang. Dia tidak peduli orang, tapi dia peduli Allah. Kalau Allah senang, semua akan senang. Kalau Allah ridha, semua akan lancar dan semua akan ridha. Itu prinsipnya. Jadi jujur, sadiqin. Ini sekarang Bapak Ibu semakin masuk ke dalam sifat ini, semakin tinggi martabatnya, semakin tinggi. Terus laki-laki dan perempuan yang sabar. Proses iman, qanitin qanitat, sadiqin sadiqat, perlu sabar. Oleh karena itu fantas Allah jadikan kesabaran habis perjuangan ini. Islam, iman, qanitin qanitat, sadiqin sadiqat, baru sabar. Karena dari kemuliaan sabar, setelah anda berjuangkan Islam, iman, qanitin qanitat, sadiqin sadiqat, dan berjuangan pasti akan menghadapi keberatan, susah, belum sempurna, belum ini, belum itu, tapi sabar terus, tidak pernah putus asa, masih terus menghadapi semua kekurangan dan kesulitan, dan sabar, sabirin sabirat, akan membawa anda menjadi khashi'ina khashi'at. Orang yang susah khusyuk dalam ibadah, dia termasuk orang yang tidak biasa sabar. Kenapa? Karena menuju martabat khusyuk dalam ibadah, dalam zikir, dalam salat, ini perlu proses. Khusyuk tidak bisa langsung datang, tapi ada proses awal. Ini proses pasti ada rasa bosan. Ya Allah, sudah bertahun-tahun tapi tidak bisa khusyuk. Tapi tetap kita masih berusaha. Ini berarti anda sabar. Allah melihat kesabaran kita benar sabar, muncul mulai, ya Allah, kali ini saya merasa kok ada khusyuk, ada enak, ada nikmat. Berarti nikmat daripada sabar akan dapat khusyuk. Termasuk dalam doa. Ada orang kemarin SMS,
Ustaz, saya sudah berdoa berkali-kali, tapi saya rasa Allah belum kabulkan. Saya bertanya, sudah doa berapa lama? Ya, baru 1 bulan kah? 1 bulan. Nabi Ibrahim baru dapat anaknya Nabi Ismail, sudah 80 tahun berdoa. 80 tahun berdoa dan tidak pernah Nabi Ibrahim berkata, kenapa Allah tidak menerima doa saya? Ini baru 1 bulan sudah bosan doa. Sabar supaya dapat khusyuk dalam doa. Ini inti khusyuk dalam doa, membuat kita nikmat. Ternyata indahnya jamaah sekalian, khusyuk dalam doa membuat kita walaupun tidak diterima doa kita, kita nikmat. Kenapa? Karena doa itu sendiri sudah nikmat. Jadi kita nikmat, ya Allah, biarpun tidak diterima, cukup saya lagi nikmati doa. Saya senang doa, itu namanya khusyuk dan keindahan doa. Ini perlu sabar. Kemudian habis khasyi'in khasyi'at, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. ternyata jemaah sekalian, ini semua proses tahap demi tahap. Oleh karena itu fantas kalau saya mengajak jemaah semua untuk bersedekah, apalagi habis salat, apalagi habis ibadah. Anda semua dari tadi malam i'tikaf kan? I'tikaf, banyak ceramah, baca Quran, salat subuh berjamaah, baca Quran lagi, tilawah, tahsin, ikuti imam, kemudian salat duha. Ini kan panjang, tapi anda masih sabar? Hah? Cuba angkat tangan yang sabar. Masih sabar? Masih kuat? Teruskan sampai zuhur. Lanjut. Tanda anda sabar, ya, tanda anda sabar, ya. Saya lihat dengan mata sendiri. Tanda anda sabar, alhamdulillah masih anda bertahan, tidak pulang. Biarpun sambil mendengar ceramah tidur, tidak mendengar apa-apa, pokoknya masih bertahan di tempat. Alhamdulillah. Ini sekarang kita sabar dari semalam. Ada yang datang subuh. Ini kan lumayan panjang. Bukan sama saya saja, ada yang tadi malam kita dengar ceramah, ada ini, ada itu. Karena kesabaran kita luar biasa, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli sabar dalam ibadah. Dan dengan keberkahan sabar kita menjadi ahli khusyuk yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fantasnya kita tutupi majlis kita dengan sedekah. Fantas. Kenapa? Mudah-mudahan dengan susunan ayat ini Allah sebutkan wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, termasuk orang yang Allah janjiin dalam Al-Quran, a'addallahu lahum, Allah janjikan ampunan segala dosanya, wa ajran azima, dan pahala yang sangat agung. Kalau Allah berkata pahala yang sangat agung, tidak ada siapapun yang bisa tahu berapa agungnya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yakin kalau Allah berjanji, innallaha la yukhliful, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jamaah sekalian, masih banyak lanjutannya, tapi saya memberhentikan di sini karena saya mendapatkan kunci dalam segala perjuangan kita. Islam, iman, kemudian qanitin qanitat, sadiqin sadiqat, sabirin sabirat, khashi'in khashi'at. Fantas kita menutupi dengan kesabaran atau dengan bersedekah. Dan Bapak Ibu masih ingat saya pernah menyampaikan
bersedekah sesudah ibadah itu jauh lebih cepat diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedekah bukan saat tiba-tiba bersedekah, tapi sebelum sedekah kita ada proses, ada salat, ada doa, ada baca Quran, ada i'tikaf, ada salat malam, banyak ibadah. Jadi dalam sedekah seolah kita minta sama Allah, ya Allah, kalau dari badan saya sudah saya ibadah, dari lidah saya sudah saya baca Quran, dari mata saya sudah melihat Quran, kaki saya dan tubuh badan saya sudah berrukuk dan bersujud sepanjang malam, ya Allah. Kalau salat berjamaah, saya sudah hadir salat subuh berjamaah. Tapi tinggal apa yang dari kita? Tubuh badan kita, mata kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita pun sudah memperjuangkan untuk ridha Allah. Di akhir ibadah itu kita malah keluarkan dari sebagian harta. Kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, bukan hanya yang fantas badan saya bisa berjuang untuk agamamu, harta saya pun ikut berjuang. Disitulah kelebihan sedekah. Habis ibadah, sedekah yang sebelum tidak ada sebelumnya ibadah beda. Tapi kalau sudah proses ibadah, salat malam, kemudian apalagi saat kita lagi berpuasa, apalagi saat banyak baca Al-Quran, lama melihat dengan pandangan mata melihat Al-Quran, ini semua kita tunjukkan, ya Allah, mata saya sudah ibadah, telinga saya sudah ibadah, lidah saya sudah ibadah, tangan saya sudah ibadah, kaki saya, tubuh badan saya semua bergerak rukuk sujud, ibadah karenamu ya Allah. Tapi saya belum cukup hanya di situ, ya Allah, harta saya pun ikut beribadah. Berarti kita sudah keluarkan segala yang termasuk dalam milik kita. Faham? Faham? Dalam kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih. Orang tua kami, walaupun saya yakin beliau tidak setuju, tapi saya tidak minta izin beliau. Baru saja diserahkan ayah kami, Bapak Haji Hakim. Ada biasa jemaah Sunda Kelapa di sini, dan beliau dengan rendah hati mengikhlaskan untuk perjuangan kami pesantren di Lombok 100 juta. Dan saya harap mudah-mudahan, karena bahasan saya tidak bisa bilang kebetulan, tapi saya yakin di situ ada karunia Allah. Beliau sudah tahu rencana kami dari awal, tapi Allah gerakkan untuk menjadi bersedekah hari ini. Ternyata alhamdulillah, insyaallah sedekah beliau dan sedekah semua bapak ibu insyaallah sesuai ayat ini, yang fantas menjadi bahasan yang saya tidak bisa bilang kebetulan, tapi saya bilang inilah karunia Allah bagi orang yang saleh. Sebagaimana bersabda Rasulullah, innallaha idza ahabba 'abdan, kalau Allah mencintai seorang, kata Rasulullah, akan Allah bukakan hatinya dan Allah anugerahkan untuk beramal salih di tempat yang belum tentu orang lain bisa mengamalkan di tempat itu. Jadi sebenarnya amal salih boleh setiap waktu dan setiap saat, tapi ada waktu amal salih punya nilai-nilai yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bantuan ayah kami Bapak Haji Hakim, Allah Subhanahu wa taala membalas dalam panjang umur, sehat wal afiat, keluarga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya terima kasih kepada semua jemaah, Bapak Aksa Mahmud, Ibu Haji Ramlah, kemudian semua keluarga besar jemaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang begitu murah hati, begitu kedermawannya. Cukup banyak barangkali di antara bapak ibu yang tidak menserahkan sedekah kepada kami, tapi saya yakin anda semua mendoakan kami. Oleh karena itu saya titip sekali lagi, doakan dan doakan. Dan sebelum kita menutupi doa, saya mengajak semua yang hadir, tanpa kecuali, semua yang hadir, tidak ada yang tidak. Marilah kita sama-sama supaya kita mendapatkan berkah pengajian kita di duha hari ini, salat duha kita, subuh kita, salat malam kita, i'tikaf kita, baca Al-Quran kita, semuanya
insya-Allah menjadi muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat, sadiqin, sadiqat, khashi'in, khashi'at, dan juga termasuk orang-orang yang ahli sedekah, apalagi habis menyelesaikan ibadah yang segitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak semua yang hadir, terutama di sini bagian bapa-bapa, mohon maaf, saya minta bapa-bapa kali ini ya, saya mohon jangan sampai kalah sama ibu-ibu. Selalu kita kalah. Ibu-ibu kasih sedekah sampai bernilai 30 juta, kita baru 300.000. Jadi saya mohon, bukan untuk saya, tapi untuk Allah, untuk agama Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita insya-Allah dengan sedekah kita semua di duha hari ini, Allah menjadikan amal ibadah yang diterima dan juga menjadi terkabul segala hajat kita. Saya minta, mana panitia? Ya, silahkan. Tolong ibu-ibu ada yang bantu? Boleh yang punya HP BlackBerry yang terbaru, boleh, tak apa-apa. Kunci mobil boleh, kalau ada tambahan mobil. Tapi bukan kuncinya saja, mobilnya dibawa pulang, kuncinya sama mobil. Masnya boleh, kalau bapak-bapak dah punya mas. Tapi saya mohon bapak ibu, tolong anda saat nawaitu sedekah niat, tolong semua punya hajat, saya mohon sebutkan hajatnya kepada Allah. Sebutkan hajatnya, apapun masalahnya, masalah suami, masalah isteri, masalah anak, masalah usaha, masalah rizki, kesihatan, apapun masalahnya, saya mohon anda sebutkan, supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati